warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman praktikan PTPS Produksi yang menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Noval Zaki Mugiono, asisten BSCE 11.0. Jadi pada video sebelumnya kita telah melakukan perhitungan MPS dan juga RCCP yang diperlukan untuk perencanaan kebutuhan material atau MRP dan perencanaan kapasitas produksi atau CRP. Nah, sebelum itu eh, aku akan jelasin secara singkat. Jadi MRP ini itu merupakan perencanaan perhitungan untuk memastikan perusahaan memiliki semua bahan baku yang dibutuhkan. Jadi dari outputnya MRP ini itu nanti kita akan mengetahui kapan kita itu harus melakukan order, kapan atau seberapa banyak per satu kali order itu kita lakukan, dan juga seberapa besar safety stock yang harus selalu ada di inventory. Nah, jadi untuk pengerjaan MRP kita akan mulai dari MRP level 0, di mana pada MRP kita perlu memperhatikan struktur BOM tree atau Bill of Material, di mana berdasarkan BOM tree level 0, kita akan menghitung kebutuhan untuk tas ransel dan juga tas lempang. Nah, pada bagian tabel di atas, yang warna kuning ini teman-teman, itu ini merupakan demand dari masing-masing produk. Demand ini dapat diketahui dari proses disagregasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, teman-teman bisa ketik di periode 1 tas ransel atau D3 ini sama dengan round up. Round up. Lalu teman-teman bisa pindah ke sheet MPS. Teman-teman geser ke periode 1 atau MPS C8, lalu enter. Oh, jangan lupa teman-teman tambahin titik koma 0 atau koma, tutup kurung, enter. Lalu teman-teman bisa drag ke bawah. Lalu setelah di blok, teman-teman drag sampai periode 14. Nah, selanjutnya untuk periode 17 itu sama aja, teman-teman bisa ketik round up, lalu pindah ke MPS, lalu teman-teman ke periode 17, titik koma 0, tutup kurung, enter, lalu teman-teman drag ke bawah, lalu teman-teman drag sampai periode terakhir atau 50. Nah, selanjutnya untuk di tabel MRP level 0 yang tas ransel itu di keterangan yang di atas ini tuh ada service level, lead time, dan juga safety stock. Nah, untuk service level itu merupakan metrik kunci yang menunjukkan seberapa efektif perusahaan itu memenuhi permintaan pelanggan berdasarkan distribusi data demand atau persebaran data dari demand ya teman-teman. Jadi semakin tinggi service level, semakin mendekati satu gitu, semakin kecil probability shortage atau outstock di inventory. Nah, di case ini yang sekarang itu perusahaan menggunakan service level sebesar 0,9. Jadi teman-teman bisa masukin sama dengan 0,9. Enter. Lalu eh, untuk gross requirement atau demand di periode 1 ini itu sama dengan D3 atau demand tas ransel di periode 1. Enter, lalu teman-teman bisa drag sampai periode terakhir. Udah. Nah, selanjutnya untuk lead time itu teman-teman bisa isi sama dengan round atau pembulatan, average, rata-rata dari demand, rata-rata gross requirement ya teman-teman, lalu tutup kurung dibagi sama teman-teman bisa pindah ke sheet data waktu proses 1 yang J2 atau jumlah produksi tas ransel per hari.
Udah teman-teman, lalu dikunci teman-teman, F4 atau F4, tergantung laptop teman-teman. Pakainya apa, lalu tutup kurung, lalu dibagi 5 kali 2. Oke, sudah. Lalu untuk safety stocknya, tuh rumusnya adalah sama dengan round up, pembulatan ke atas, dari standar deviasi S, standar deviasi dari demand atau gross requirement atau D11 hingga AY11, tutup kurung, dikali norms inf atau jadi datanya ini berdistribusi normal ya teman-teman, dari E7 atau service level karena kita pakainya nilai Z, tutup kurung, lalu dikali akar atau SQRT dari lead time atau E8. Tutup kurung, titik koma 0, tutup kurung, enter. Nah, jadi di sini didapatkan safety stock sebesar 29. Nah, selanjutnya untuk project on hand, ini di periode 1 ya, teman-teman, sama dengan POH di periode sebelumnya, dikurangi gross requirement di periode tersebut, ditambah POREC atau plan order receipt di periode tersebut, enter. Lalu untuk net requirement, ini kita akan menggunakan logika if, ini sama dengan if jika C13 project on hand di periode sebelumnya dikurangi gross requirement. Jadi kalau misalnya di gudang dikurangi demand sekarang itu lebih kecil dari safety stock, dikunci ya teman-teman. Lebih kecil dari safety stock, maka dia akan ada requirement sebesar D11 atau gross requirement dikurangi buka kurung inventory sebelumnya C13 dikurangi safety stock. Kunci, tutup kurung, titik koma 0, tutup kurung, enter. Oke. Jadi bisa teman-teman lihat di sini net requirement-nya 469 karena gross requirement-nya 440, safety stock-nya 29, inventory periode sebelumnya nggak ada. Nah, receipt-nya itu sama dengan net requirement di periode tersebut. Karena di sini untuk lot sizing-nya itu kita menggunakan lot for lot ya teman-teman. Jadi karena ada requirement sebesar 469, maka di periode tersebut kita juga harus receipt sebesar 469. Agar apa? Agar requirement-nya bisa dipenuhi. Begitu ya teman-teman. Nah, karena kita harus receipt di periode 1 dengan lead time 1 minggu, berarti kita harus rilis kapan? Kita harus rilis 1 minggu sebelumnya. Betul. Ini porelnya sama dengan porek 1 minggu setelahnya ya teman-teman. Teman-teman bisa enter. Nah, selanjutnya untuk ini tinggal di drag aja teman-teman. Teman-teman blok dulu ke bawah. Lalu teman-teman drag sampai terakhir. Nah, porelnya juga di drag sampai akhir. Oke. Nah, selanjutnya karena di MRP level 0 ini sudah selesai pengerjaannya teman-teman, kita akan lanjut ke MRP level 1. Jadi teman-teman bisa pindah ke sheet MRP level 1 yang badan tas ransel. Nah, selanjutnya untuk pengerjaannya itu sama ya teman-teman. Jadi service level ini sama dengan 0,9 sama requirement di MRP level 1 itu teman-teman bisa ambil dari MRP level 0 sama dengan MRP level 0 di D16 atau
Porel di periode ke-1 gitu ya teman-teman. Karena kita asumsikan bahwasannya demand di minggu sebelumnya itu tuh udah dipenuhi ya sama MRP yang sebelum-sebelumnya. Jadi fokus kita ini mulainya dari minggu pertama ya teman-teman. Teman-teman bisa enter, lalu teman-teman bisa drag sampai ujung, sampai periode 50. Nah, lalu untuk lead time-nya ini juga sama. Ini sama dengan round average rata-rata dari demand atau gross requirement tutup kurung dibagi sama teman-teman pindah ke sheet data waktu proses 1 yang J2, lalu teman-teman kunci, lalu bagi 5, lalu titik koma 0 tutup kurung, lalu enter. Oke, bisa isi sama dengan round up dan terus standar deviasi yang square yang S. Situ teman-teman blok gross requirement, tapi jangan sampai periode terakhir teman-teman, sampai periode 49. Karena apa? Karena periode terakhir demand-nya 0. Artinya apa? Artinya tidak dimasukkan ke perhitungan. Habis itu tutup kurung dikali norms in yang ini. Di situ service level atau F2, lalu tutup kurung dikali akar dari lead time atau SQRT dari lead time atau F3. Tutup kurung, titik koma 0, tutup kurung, enter. Nah, dapat safety stocknya sebesar 29. Lalu POH-nya juga sama teman-teman rumusnya. Sama dengan inventory periode sebelumnya dikurangi gross requirement periode tersebut ditambah porek di periode tersebut. Lalu NR-nya juga sama. Ini menggunakan logika if sama dengan if project on hand periode sebelumnya dikurangi gross requirement di periode sekarang kurang dari safety stock dikunci, maka titik koma ya teman-teman, maka yang terjadi adalah D6 atau gross requirement dikurangi buka kurung project on hand periode sebelumnya dikurangi safety stock dikunci tutup kurung titik koma 0 tutup kurung ya teman-teman, enter. Poreknya sama dengan net requirement di periode tersebut. Porelnya sama dengan plan order receipt di periode setelahnya. Karena lead time-nya 1 minggu. Enter. Lalu teman-teman bisa blok ke bawah, lalu di drag ke samping kanan. Sampai periode 50. Porelnya juga sama, di drag sampai periode terakhir. Oke, nah selanjutnya karena kita udah selesai di MRP level 1, kita akan lanjut ke MRP level 2. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di kompartemen kompartemen utama tas ransel itu untuk service levelnya sama dengan 0,9. Lalu untuk gross requirement-nya ini sama juga, sama dengan ambil dari MRP level 1 di porelnya badan tas periode 1. Lalu teman-teman enter, lalu teman-teman drag sampai periode ke-50. Nah, setelah itu untuk lead time ini sama dengan round, lalu average dari gross requirement. Tapi perhatiin sampai periode 48 ya teman-teman. Tutup kurung, lalu dibagi sama data waktu proses 1 J2, ini dikunci dibagi 5 titik koma 0 tutup kurung enter. Lalu untuk safety stock juga sama dengan round up dari
standar deviasi S dari gross requirement. Lalu tutup kurung dikali norms in dari service level atau F2, tutup kurung dikali akar dari lead time atau F3. SQRT dari F3 0, tutup kurung, enter. Oke, safety stocknya 30. POH-nya juga sama ya teman-teman, sama dengan inventory sebelumnya dikurangi gross requirement ditambah porek di periode tersebut. Net requirement juga sama dengan if POH periode sebelumnya dikurangi gross requirement kurang dari safety stock dikunci, maka gross requirement dikurangi buka kurung POH sebelumnya dikurangi safety stock dikunci, tutup kurung, titik koma 0, tutup kurung, enter. Lalu poreknya sama dengan net requirement, lalu porelnya sama dengan porek di periode berikutnya, karena lead time-nya 1 ya teman-teman, enter. Lalu teman-teman bisa blok, lalu drag ke samping. Porelnya juga sama. Oke. Nah, selanjutnya, karena untuk yang MRP level 2 itu sudah selesai, kita akan lanjut ke MRP level 3 atau load sizing dari kain kanvas utama untuk tas lempang. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya ini itu merupakan tabel informasi ya teman-teman, di mana ada total, ada average, ada EOQ atau economic order quantity, ada period order quantity sama FOQ atau fixed order quantity. Jadi ketiga ini itu merupakan metode load sizing. Jadi tujuan kita membuat ketiga metode ini itu adalah untuk membandingkan metode mana yang paling murah secara ekonomi sehingga nantinya perusahaan itu dapat dimudahkan dengan adanya perhitungan dari lot sizing. Jadi mereka tahu satu kali order harus berapa banyak sih gitu yang paling murah dari ketiga metode. Begitu ya teman-teman. Nah, untuk yang eh, EOKI ini itu kita yang pertama harus mengisi gross requirement-nya terlebih dahulu. Di mana gross requirement tas utama selempang ini itu sama dengan porel dari kompartemen utama tas selempang. Tahu yang di sini ya teman-teman. Jadi teman-teman pilih porel dari kompartemen utama tas selempang atau MRP level 2 di D33. Lalu enter teman-teman. Lalu teman-teman bisa drag aja ke akhir. Nah, selanjutnya untuk total unitnya ini teman-teman bisa isi sama dengan sum. Jadi kita jumlahin ya teman-teman, jumlahin total demand-nya dari periode pertama sampai periode 47. Karena periode 48, 49, 50 ini demand-nya 0. Tapi Mas, kenapa nggak dimasukin? Karena kalau dimasukin nanti average-nya bakal beda teman-teman untuk demand-nya. Jadi teman-teman hanya sampai periode 47 aja. Lalu teman-teman bisa enter. Lalu untuk average unitnya ini teman-teman bisa ketik sama dengan average periode 1 gross requirement sampai periode 47. Teman-teman ya.
didapat average-nya 286. Nah, lalu untuk teman-teman, untuk sebelum kita melakukan perhitungan forex, kita itu harus melakukan perhitungan EOQ. Jadi berapa banyak sih order yang dilakukan per satu kali order jika kita menggunakan EOQ. Caranya teman-teman ke EOQ lalu sama dengan round up akar SQRT squared buka kurungnya 2 kali teman-teman ya. Habis itu 2 dikali order cost atau E6 dikali total demand-nya atau total unit tutup kurung lalu dibagi holding cost per period tutup kurung titik koma 0 tutup kurung enter. Nah, didapatkan EOQ sebesar 733. Satu kali order itu tuh bisa memenuhi demand selama berapa minggu. Jadi untuk POQ ini rumusnya adalah sama dengan round up dari EOQ dibagi sama average demand-nya, average unit. Lalu titik koma 0 tutup kurung enter. Jadi satu kali order ini itu dia 3 minggu gitu. Jadi setiap 3 minggu sekali perusahaan akan melakukan order. Nah, untuk di sini untuk lot sizing-nya sebesar 7.500. Jadi fix order quantity-nya ini sama dengan lot sizing ya, teman-teman. Jadi satu kali order itu 7.500. Untuk di EOQ itu yang pertama teman-teman kita masukin dulu ya inventory awal atau initial inventory di project on hand, lalu teman-teman bisa enter. Lalu untuk yang kedua, project on hand periode pertama ini sama dengan periode sebelumnya dikurangi gross requirement ditambah forex di periode tersebut, lalu enter. Lalu untuk net requirement-nya sama dengan if POH periode sebelumnya dikurangi gross requirement, ini kurang dari safety stock, dikunci, maka gross requirement dikurangi buka kurung, POH periode sebelumnya dikurangi safety stock, dikunci, tutup kurung, titik koma 0, tutup kurung, lalu enter. Lalu untuk forex-nya ini akan sama dengan forex-nya akan sama dengan if net requirement kurang dari sama dengan 0, maka 0, else round up net requirement dibagi EOQ atau I6 kunci tutup kurung dikali EOQ kunci tutup kurung. Ini jangan lupa ditambahin titik koma 0 ya teman-teman. Enter. Lalu untuk paralelnya karena lead time-nya 1 minggu sama dengan forex periode berikutnya. Lalu teman-teman bisa drag tiga-tiganya lalu di drag ke sampai ujung. Begitupun untuk forex-nya. Nah, selanjutnya untuk POQ juga sama, initial inventory-nya 700. Nah, untuk POH periode selanjutnya sama dengan POH periode sebelumnya dikurangi gross requirement ditambah plan order receipt, lalu enter. Lalu untuk gross requirement ya ini sama dengan kayak yang di EOQ teman, samain aja, sama aja. Jadi bisa di drag ke kanan. Nah, lalu untuk net requirement-nya juga sama dengan if POH sebelumnya dikurangi gross requirement kurang dari safety stock kunci, maka gross requirement dikurang buka kurung POH dikurang safety stock dikunci tutup kurung titik koma 0 tutup kurung enter.
Lalu untuk baru drag ke sampai ujung. Nah, lalu teman-teman lihat periode mana yang ada net requirement ya, ada kebutuhan. Nah, di sini kan periode 3 ya. Periode 3 itu ada NR sebesar 150. Nah, berarti artinya apa? Artinya kita harus melakukan pemesanan di periode tersebut. Sehingga eh, untuk di POQ-nya, untuk di poreknya, ini sama dengan sum gross requirement selama 3 periode, tutup kurung, ditambah safety stock atau G8 dikurangi sama inventory satu periode sebelumnya atau E24. Pinter. Lalu untuk korelnya, karena dia lead time-nya 1 minggu, berarti sama dengan korek 1 minggu setelahnya gitu ya. Enter. Lalu teman-teman lihat di periode yang ada NR lagi. Nah, di sini kan ada NR nih sebesar 273. Baru teman-teman untuk rumusnya ini sama dengan sum. Teman-teman jumlahin demand selama 3 periode, lalu enter. Nah, lalu karena setelahnya nggak ada NR, teman-teman isi 0. Periode berikutnya juga nggak ada, teman-teman isi 0 juga. Lalu teman-teman blok 3 periode. Lalu teman-teman drag sampai akhir. Nah, lalu untuk porelnya juga sama aja. Teman-teman bisa drag sampai akhir. Nah, terus yang terakhir FOQ untuk cross requirement-nya juga sama. Ntar teman-teman ambil dari sini ya. Dari sini nih, diambilnya nih gross requirement-nya. Lalu teman-teman bisa drag sampai ujung, sampai periode ke 50. Nah, selanjutnya POH-nya kan tadi ada inventory tuh sebesar 700 nih, teman-teman ambil dari initial inventory. Lalu enter. Untuk POH periode selanjutnya sama aja, sama dengan POH periode sebelumnya dikurangi gross requirement ditambah porek di periode tersebut. Nah, untuk net requirement-nya pun sama aja, sama dengan if POH periode sebelumnya dikurangi gross requirement lebih kecil dari safety stock dikunci, maka gross requirement dikurangi buka kurung POH dikurangi safety stock kunci POH dikurangi safety stock dikunci tutup kurung titik koma 0 tutup kurung enter. Di sini teman-teman bisa blok dulu dari POH dan net requirement-nya, lalu teman-teman drag sampai ujung. Nah, lalu untuk plan order receipt-nya ini teman-teman bisa isi dengan sama dengan if net requirement lebih dari 0. Berarti kalau misalnya ada requirement nih, maka kita akan order sebanyak FOQ. Dikunci ya teman-teman. Kalau misalnya nggak ada, berarti ya 0 gitu. Lalu tutup kurung, enter. Nah, porelnya karena lead time-nya 1 minggu, berarti porelnya ngambil dari porek di minggu berikutnya. Lalu enter. Lalu teman-teman bisa drag nih si FOQ-nya sampai ujung poreknya. Lalu porelnya pun sama, bisa di drag sampai ujung. Nah, kalau misalnya sudah selesai untuk EOQ, POQ, dan FOQ-nya, teman-teman bisa lihat nih di sini. Itu tuh ada tabel keterangan biaya akumulasi dari ketiga metode yang udah kita bandingkan, di mana
Yang dibandingin apa aja? Yang dibandingin ada holding cost, item cost, sama order cost. Dengan total cost yang paling rendah itu POQ atau Period Order Quantity. Sehingga keputusan yang diambil oleh perusahaan apa teman-teman? Ya, nanti teman-teman akan order setiap 3 minggu sekali sebanyak berapa? Sebanyak demand 3 periode gitu ya teman-teman. Karena holding cost-nya, item cost-nya, order cost-nya paling murah, betul. Setelah melakukan perencanaan MRP, kita dapat melanjutkan ke sheets data waktu proses 2 terlebih dahulu sebelum melakukan CRP. Seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini sudah ada disediakan OPC untuk tas ransel dan juga untuk tas lempang sesuai dengan studi kasus. Kemudian di bagian atas ini terdapat tabel yang berisikan informasi mengenai mesin yang digunakan, yaitu mesin jahit A, mesin jahit B, mesin jahit C, dan juga meja kerja, di mana masing-masing mesin ini memiliki waktu setup sebesar 5 menit. Di sini saya akan contohkan untuk cara perhitungan item bagian badan tas ransel dan juga tas lempang. Teman-teman bisa lihat sudah tersedia kolom tiap-tiap mesin yang akan kita hitung waktunya. Untuk bagaimana cara menghitungnya, pertama-tama kita perhatikan untuk OPC bagian tas ransel terlebih dahulu. Dalam penyusunan badan tas ransel, proses yang dilewati oleh mesin jahit A ini memakan waktu sebesar 11,5 menit. Jadi teman-teman bisa mengetikkan di sini sebesar 11,5 menit. Atau kalau teman-teman melihat data waktu proses yang tersedia di studi kasus, badan tas ransel melewati 2 proses, yaitu operation 1 sebesar 6 menit dan inspeksi 1 sebesar 5,5 menit. Maka teman-teman bisa menjumlahkan, yaitu 6 ditambah 5,5, yaitu sebesar 11,5 menit. Kemudian untuk tas lempang juga sama, teman-teman bisa melihat dari OPC tas lempangnya, yaitu sebesar 12,5 menit, atau sama dengan 7 ditambah 5,5 menit, yaitu sebesar 12,5 menit. Kemudian teman-teman bisa lanjutkan saja untuk tiap-tiap mesin dan juga bagian item yang lainnya seperti yang sudah dicontohkan. Selanjutnya, bergeser pada tabel bagian bawah di sini, kita akan memindahkan jumlah unit masing-masing mesin per periode yang sudah dihitung di RCCP pada video sebelumnya. Jadi, teman-teman bisa langsung ketik aja sama dengan, kemudian teman-teman beralih ke sheets RCCP proses layout, kemudian teman-teman pilih D46. Kemudian teman-teman bisa langsung enter saja. Begitu juga untuk mesin-mesin lainnya, di sini berarti sama dengan, kemudian ke bagian RCCP, proses layout, kemudian pilih untuk mesin jahit B dan enter. Lalu untuk mesin jahit C juga dengan rumus yang sama dengan, kemudian ke RCCP, dan mengetikkan untuk mesin jahit C, lalu di enter. Kemudian untuk meja kerja, yaitu sama dengan, lalu ke sheets RCCP, dan memilih untuk meja kerja, dan enter. Kemudian di sini teman-teman bisa langsung blok aja dan drag sampai periode ke-50. Nah, di sini teman-teman bisa melihat pengerjaan data waktu proses 2. Setelah itu, teman-teman bisa beralih ke sheet CRP, di mana setelah melengkapi data waktu prosesnya, sekarang kita bisa lanjut ke Capacity Requirement Planning atau CRP-nya. Sebelum kita mulai, secara singkat, CRP adalah proses untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya produksi seperti mesin, tenaga kerja, dan juga waktu yang cukup untuk memenuhi semua permintaan yang sudah direncanakan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau pada CRP juga terdiri dari susunan level. Di sini ada level 0, kemudian di sini ada level 1, dan teman-teman juga bisa melihat ada part dari badan tas lempang, kemudian ada strap tas ransel, dan strap tas lempang. Nah, di sini kita akan coba perhitungan CRP untuk bagian tas ransel, terkhususnya untuk bagian departemen 3 yaitu mesin jahit C. Nah, di sini pada tabel terdapat lot size, kemudian setup time per week, setup time per unit, runtime per unit, operation time per unit, dan total operation time. Kita langsung saja ke bagian lot size. Di sini kita akan mengambil Porel pada MRP level 0 yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, teman-teman bisa langsung aja ketik sama dengan, kemudian kembali ke sheets MRP level 0, dan teman-teman bisa pilih Porel di bagian tas ransel atau D16. Kemudian bisa di enter saja.
Nah, di sini teman-teman bisa langsung drag aja sampai ke periode 50. Oke, nah untuk setup time per week-nya, teman-teman bisa ketik sama dengan, kemudian teman-teman kembali ke sheets data waktu proses 2, lalu teman-teman klik setup time mesin pada mesin jahit C, yaitu sebesar 5, dan jangan lupa untuk di-lock menggunakan FNF4 atau F4, kemudian teman-teman kali 5. Kenapa dikali 5? Karena dalam 1 minggu memiliki waktu kerja selama 5 hari. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung enter aja. Nah, selanjutnya di sini ada set time per unit. Di sini kita akan menggunakan rumus if error. Gunanya if error di sini untuk memastikan apabila proses perhitungan itu salah atau proses perhitungannya tidak menghasilkan nilai apapun. Nah, dia nantinya akan mengembalikan nilai yang kita inginkan. Di sini teman-teman bisa mengetikkan saja sama dengan if error dalam kurung C7 atau set time per week, kemudian dibagi dengan lot size-nya atau C5. Kemudian titik koma 0 tutup kurung. Kemudian enter. Artinya setup time per week dibagi dengan lot size. Nah, jika tidak, maka nilainya akan 0. Lanjut lagi untuk bagian runtime per unit. Di sini kita menggunakan logika if lagi. Teman-teman bisa aja langsung ketik sama dengan if dalam kurung C8 atau setup time per unit sama dengan 0, titik koma 0, titik koma, teman-teman bisa kembali lagi ke sheets data waktu proses 2 dan mengambil untuk proses di mesin jahit C, yaitu ada di tas ransel atau E12. Kemudian teman-teman bisa kunci dengan FNF4 atau F4, kemudian tutup kurung. Lalu di enter. Lalu jika di C8 atau di setup time per unit ini atau Lalu, jika di C8 ini atau di setup time per unit ini bernilai 0, maka nilainya akan 0. Jika tidak, nilainya akan kembali ke data waktu proses bagian tas ransel bagian mesin C-nya. Dan jangan lupa ya teman-teman, kalau di rumusnya ini tuh menggunakan rumus FNF4 atau dikunci. Nah, selanjutnya untuk operation time-nya, teman-teman bisa langsung aja menambahkan setup time per unit dan runtime per unitnya. Yaitu sama dengan setup time per unit atau C8 ditambah dengan runtime per unit atau C9. Lalu di enter. Dan yang terakhir, untuk total operation time-nya, kita bisa mengalihkan operation time dengan lot size-nya. Maka di sini rumusnya adalah sama dengan C10 atau operation time dikali dengan lot size-nya atau C5. Lalu enter. Kemudian dari keseluruhan ini, teman-teman bisa langsung blok aja dan drag sampai ke periode 50. Begitu ya teman-teman untuk pengerjaan CRP, item tas ransel bagian mesin jahit C. Mungkin teman-teman bisa lanjut saja untuk bagian mesin kerja dan item lainnya dengan cara yang sama. Selanjutnya, teman-teman bisa scroll ke kanan sampai ketemu dengan tabel ini. Sekarang kita akan menghitung waktu yang tersedia, performance level, kapasitas tersedia, kebutuhan aktual, dan selisih kapasitasnya. Pertama-tama untuk waktu yang tersedia, teman-teman bisa buka kurung 3 kali. Jadi di sini teman-teman ketikkan aja sama dengan buka kurung 3 kali, kemudian 8 jam kerja, sama dengan buka kurung 3 kali, kemudian 8 jam kerja, ditambah 2 jam kerja lembur, tutup kurung, dikali 5 hari kerja per minggu, tutup kurung, dikali 60 untuk mengkonversi dalam satuan menit, dan tutup kurung, kemudian dikalikan lagi dengan jumlah mesin pada data waktu proses tadi. Kita kembali ke sheets data waktu proses yang sebelumnya sudah kita kerjakan, lalu kita ambil untuk mesin jahit A atau C22. Kemudian teman-teman enter saja.
Lalu untuk performance level sendiri itu sudah ditetapkan oleh perusahaan dan pada studi kasus, yaitu untuk performance levelnya sebesar 95%. Maka kita bisa langsung ketik aja sama dengan 0,95. Lalu di enter. Selanjutnya untuk menghitung kapasitas tersedia, teman-teman bisa langsung aja ketik sama dengan, lalu kita kalikan untuk waktu yang tersedia atau BB5 dikali dengan performance levelnya atau BB6. Kemudian di enter. Lalu untuk menghitung kebutuhan aktual, kita bisa menghitungnya dari total operation time yang sudah dihitung tadi. Dimana untuk Departemen 1 mesin jahit A, kita bisa langsung ketik sama dengan, lalu menambahkan total operation time, lalu kita tambahkan total operation time badan tas ransel dan badan tas lempang. Maka di sini kita ketikkan sama dengan C45 atau total operation time badan tas ransel ditambah dengan total operation time badan tas lempang. Coba kami lihat. Kemudian untuk menghitung kebutuhan aktual, kita bisa menghitungnya dari total operation time yang sudah kita hitung tadi. Di mana untuk mesin jahit A, di mana untuk Departemen 1, kita bisa langsung ketik sama dengan, kemudian kita menjumlahkan total operation time badan tas ransel dan total operation time badan tas lempang. Maka di sini kita ketikkan sama dengan, kemudian kita pilih total operation time badan tas ransel atau C45 ditambah dengan total operation time badan tas lempang atau C61. Kemudian klik enter. Nah, terakhir di sini kita akan menghitung selisih kapasitas. Ini untuk mengecek apakah sebenarnya kapasitas tersedia telah memenuhi kebutuhan aktualnya. Maka dari itu, teman-teman bisa aja langsung ketik sama dengan kapasitas tersedia dikurangi dengan kapasitas atau dikurangi dengan kebutuhan aktualnya atau BB7 dikurang dengan BB8. Lalu di enter. Nah, di sini teman-teman boleh blok aja, lalu langsung di drag aja sampai ke periode 50. Oke, pada selisih kapasitas ini kita bisa melihat hasil dari pengurangan kapasitas tersedia dengan kebutuhan aktualnya. Nah, teman-teman nantinya akan melihat apakah ada hasil yang negatif atau ada yang hasilnya positif. Kalau misalnya ada hasil negatif di bagian selisih kapasitas, maka itu tandanya kapasitas yang kita punya itu belum mencukupi kebutuhan aktualnya. Sedangkan untuk hasil positif berarti kapasitas yang kita punya sudah optimal. Nah, sekian untuk penjelasan terkhusus pada Departemen 1 mesin jahit A. Teman-teman bisa lakukan perhitungan yang sama untuk departemen lainnya. Yang terakhir, kita lanjut pada bagian grafik CRP. Di sini kita bisa melihat dan memvisualisasikan perbandingan antara kapasitas yang tersedia serta kebutuhan aktualnya. Nah, teman-teman bisa ketikkan sama dengan, lalu teman-teman bisa kembali ke sheet CRP dan klik untuk bagian kapasitas tersedia atau BB7. Kemudian di enter. Begitu juga untuk kebutuhan aktual di Departemen 1, teman-teman bisa ketikkan sama dengan, lalu kembali ke sheet CRP dan pilih untuk kebutuhan aktual di Departemen 1 atau CRP BB8, kemudian di enter. Kemudian di sini teman-teman bisa blok aja dan di drag sampai periode ke-50. Sama halnya dengan departemen lainnya, karena di sini sudah terisi, kita bisa langsung lihat saja pada bagian grafiknya pada bar chart. Bar biru di sini menandakan kapasitas tersedia, sedangkan bar merah ini menandakan kebutuhan aktualnya. Di sini kita bisa melihat dari keempat departemen bahwa bar merahnya yang menandakan kebutuhan aktual masih berada di bawah kapasitas tersedia. Maka kebutuhan aktualnya yang sudah berada di bawah kapasitas tersedia berarti sudah optimal. Baik, sekian untuk penjelasan perhitungan mulai dari MRP hingga ke CRP-nya. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam proses pengerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.